warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syafi di Mas Pedro Channel. Nah kembali, ini sudah lama sekali saya tidak bikin video, mohon maaf sekali karena agak sedikit sibuk ya teman-teman ya. Namun untuk di video kali ini saya akan memperlihatkan kembali untuk proses bahan bonsai ekspos akar sancang. Nah seperti di video sebelumnya itu saya pembongkaran sancang yang akan di ground. Dan untuk langkah-langkahnya untuk saat ini adalah untuk sampel ekspos akar sancang yang sudah lepas kawat, tinggal proses pembesaran ataupun proses pembengkakan. Di sini banyak, ada puluhan teman-teman untuk sampelnya untuk sancang ekspos akar. Ayo lebih jelasnya buat teman-teman ikuti terus videonya sampai selesai, dan buat teman-teman yang belum subscribe mau silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Pedro Channel. Yuk langsung saja kita intip untuk langkah-langkahnya nanti seperti apa, nanti akan saya jelaskan sedikit. Jangan kemana-mana, tetap di Mas Pedro Channel. Nah sebetulnya di sini ada banyak untuk sampel ekspos akar, ada waru dan sancang, ada juga saing simbur. Namun khusus untuk di video kali ini saya akan memperlihatkan sancang setelah pembongkaran serta sudah lepas kawat untuk proses penekukannya. Nah contoh ini yang pertama teman-teman ya. Jadi setelah pembongkaran awal kita biarkan 1-2 minggu, setelah itu kita tekuk. Setelah itu kurang lebih 1-2 bulan kawat sudah mulai tenggelam ya. Ini bekas kawat teman-teman ya, ini bekas kawat. Kita lepas kawatnya, setelah itu kita pertegas lagi untuk tekukan awalnya biar nggak rubah, biar nggak mulet-mulet. Karena pohon masih ngelos, itu biasanya terjadi mulet pada tekukannya teman-teman. Maka dari itu kita siapkan ajir ataupun patokan seperti ini. Kita pertegas lagi untuk tekukan-tekukannya agar tidak rubah sama sekali. Ya rubah sedikit-sedikit nggak apa-apa teman-teman nih. Yang penting nggak rubah total gitu ya. Yang penting masih sesuai planning awal ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Setelah umur 1-2 bulan setelah penekukan kita bongkar. Habis itu kita biarkan. Nah contohnya seperti ini. Ini kita biarkan saja teman-teman, namun tetap kita kontrol ya. Untuk pengontrolannya gimana? Kita kontrol bagian ikatan seperti ini yang ditali, biasanya dia akan pingget juga teman-teman. Karena akar-akarnya sudah mulai membengkak, dia akan pingget. Nanti kita lepas, nanti kita pasang lagi biar nggak mulet lagi teman-teman. Nah ini ya sampelnya teman-teman ya. Dan untuk proses ekspos akar sendiri sampai panen ya, untuk membuat bahan bonsai ya, belum membuat bonsai ya, bahan bonsai ekspos akar itu nggak ada 1 tahun kita bisa panen teman-teman. Dengan ukuran panjang akar awal itu 1,20 meter, bisa juga lebih 1,5 meter masih bisa teman-teman. Itu nggak ada 1 tahun kita bisa panen. Dan untuk ini yang di depan kita semua ini untuk ukuran akar 1,20 meter. Nah 1,20 meter jadinya sekecil ini teman-teman. Padahal akar sudah begitu panjang ya, 1 meter lebih. Namun untuk hasil akhirnya endingnya tetap bisa kecil karena kita dominan ekstrim teman-teman ya. Untuk gerak-gerak pohonnya itu ekstrim semua, nggak ada yang natural. Karena saya pribadi sangat menyukai bentuk-bentuk yang ekstrim, maka dari itu saya membuat yang ekstrim. Nanti di next generasi ada juga untuk produk-produk yang natural, terus yang pokoknya yang berbeda lah ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini ya, ini usia dari penanaman awal sudah 4 bulan. Jadi dari penanaman awal itu dari stek, karena ini saya menggunakan bahan stek ya. Bahan stek saya tanam di long ground ya, ground panjang. Itu sampai sekarang detik ini baru 4 bulan. Nah untuk proses pembengkakan, karena di sini sudah mulai musimnya, sudah mulai panas teman-teman ya. Kemarin-kemarin hujan terus, itu juga masih sedikit basah ya tanah-tanahnya. Dan ini sangat cocok sekali untuk proses pembengkakan teman-teman. Yang paling penting untuk area akarnya ini plong dari atas, terkena matahari. Gimana kalau nggak terkena matahari? Misalnya ini daun atasnya terlalu rimbun, cabang maut-maut ya, runggut, nutupin bagian bawahnya. Nah itu sangat disayangkan sekali teman-teman, karena itu bisa terjadi busuk pada akarnya. Akar akan menimbulkan jamur yang berwarna hitam. Setelah itu akar tersebut akan mati bertahap teman-teman. Karena untuk sinar matahari pada saat proses pembengkakan seperti ini sangat wajib sekali.
Yuk kita keliling lagi, kita jalan, kita melihat untuk ekspos akar sancang yang ada di sini di kebun ini teman-teman. Karena untuk sancangnya di sini yang saya hitung teman-teman ya, mungkin ada 10 lebih lah ya. Nih. Jadi bener-bener plong dari atas. Maka dari itu pembengkakan maksimal sekali teman-teman. Nah, ini sebenarnya bawahnya itu masih panjang teman-teman ya. Karena kemarin di sini banjir ya. Ini banjir sampai ini ketutup teman-teman kemarin ya. Nih, ini juga yang lain sudah garing, ini masih basah sendiri, masih apa ya? Masih lembek sekali nih tanahnya ini. Karena banjir, karena di sini tanahnya paling rendah, teman-teman. Nah, ini sebenarnya masih panjang bawahnya, nanti akan saya akalin biar tekukannya lebih panjang. Ya kan ini hanya 2 tekukan saja, padahal untuk ukuran akarnya ini sama saja dengan yang lainnya. 1 meter 20 cm. Banyak sekali untuk sampel ekspos akar dan varian tekukan juga ada teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini ya semuanya saya kasih ajir atau patokan seperti ini untuk mempertegas tekukan awal ataupun planning awal teman-teman ya. Nih, ini kan bekas kawat, ini luka bekas kawat nih. Nanti untuk cara perawatan ekspos akar nanti di next video akan saya jelaskan lagi teman-teman. Karena untuk perawatannya tetap berbeda dengan perawatan apa ya, bonsai yang formal ya, yang batang ya, menggunakan batang. Karena untuk ekspos akar sendiri kita memanfaatkan dengan akar ya. Akar yang dimanfaatkan dijadikan sebuah batang. Namun materialnya ini full akar bukan batang teman-teman. Nah, nanti perawatannya ada sendiri. Nanti kita bertemu lagi di next video teman-teman ya. Untuk kali ini, video kali ini saya akan memperlihatkan sesuai ucapan saya di video sebelumnya pada saat saya memperlihatkan persiapan penekukan bahan bonsai ekspos akar berukuran panjang. Nah, seperti ini. Setelah pembongkaran, tekuk, biarkan. Setelah itu bongkar kawat, setelah itu kita biarkan lagi untuk proses pembengkakan. Nah, untuk proses pembengkakan ini adalah proses yang terakhir teman-teman. Kita tinggal menunggu saja seberapa targetnya nanti, pohon sebesar apa, terus kerapatan tekukan sebesar rapat apa. Terus kita kontrol jangan sampai ada yang nempel. Karena dulu pada awal saya eksperimen membuat ekspos akar banyak sekali yang gagal. Karena itu saya bisa belajar dari sebuah kesalahan. Ya, seperti itu kata-katanya teman-teman ya. Nih, ekspos akar sancang usia 4 bulan dari awal penanaman. Dan seperti apa ya, di pengalaman saya dulu membuat ekspos akar sancang itu sampai panen hanya 7-8 bulan. Itu dengan ukuran akar kurang lebih 1 meter. Ya, ukuran 1 meter lebih semua teman-teman ya. 1 meter up lah pokoknya. Itu bisa panen 7-8 bulan, itu sudah siap panen. Dan ada pula yang lebih dari itu karena ukurannya jauh lebih panjang teman-teman. Ya, saya uji coba membuat yang ukuran XL gitu ya teman-teman ya, dengan ukuran akar, ukuran awal akar itu sampai 2 meter. Namun belum saya ekspos sama sekali, belum saya perlihatkan ke teman-teman semua. Karena itu uji coba saya yang pertama kalinya. Nanti ada saatnya untuk pohon tersebut akan saya liput, akan saya perlihatkan, akan saya edukasikan ke teman-teman semua untuk kita belajar bersama teman-teman ya. Namun untuk saat ini belum waktunya saja. Ini ya ekspos akar sancang. Dan untuk kondisi yang tepat untuk memprogram ekspos akar, tentu saja kita memerlukan lahan yang benar-benar panas fullnya teman-teman. Bener-bener sinar mataharinya tembus sampai bawah, jangan sampai ada pohon-pohon yang besar gitu ya. Karena untuk akar sendiri ini kan akar ya, akar yang dijadikan sebuah batang itu sangat rentan sekali jika tidak terkena sinar matahari ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan berbeda ya, kalau terkena sinar matahari nih putih nanti langsung membengkak seperti halnya waru. Pokoknya yang ekspos akar itu wajib terkena full sinar matahari teman-teman. Pokoknya nggak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu nggak boleh keyoman teman-teman. Yoman itu apa ya, ketutup pohon-pohon besar gitu. Ini kan plong nih, plong semua teman-teman ya, plong. Karena sebelum pembukaan lahan ini saya sudah menebang semua pohon-pohon besar, terutama yang itu teman-teman, pohon randunya sangat besar sekali. Nih, ini sudah mulai pembengkakan semua teman-teman. Alhamdulillah di sini subur sekali karena cadangan airnya. Karena di sini tanahnya lebih pendek daripada yang lainnya, ini cadangan airnya di bawah sudah ngumpul teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sekitarnya ini sih masih becek semua ya.
masih banyak cadangan air bagus, dan yang paling rendah sekali di bagian sini saya kasih anting putri, sangat cocok sekali, daunnya hijau-hijau semua. Nah, yuk kita lanjut lagi, kita cari sancang ekspos akar. Nah, untuk tekukannya bervarian sekali teman-teman, ada yang meliuk-meliuk, ada yang spiral juga ada, pokoknya bikin sesuai selera kita saja teman-teman. Nah, ini 2, namun awalnya itu mau saya jadikan satu pohon, namun ternyata kurang bagus, alhasil saya pisah. Nih, ekspos akar sancang ekspos root ya teman-teman. Dan untuk atasnya biarkan serimbun-rimbunnya, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting itu seperti yang saya ucapkan tadi, jangan sampai akar bawahnya ini ketutup, nggak terkena sinar matahari, itu sangat fatal sekali. Tuh ya, terlihat ya, dari atas itu akar-akarnya terlihat semua, karena ini sudah saya konsep agar matahari tembus sampai ke akar-akarnya teman-teman. Soalnya fatal loh ya kalau nggak terkena sinar matahari, akar bisa busuk, nanti gagal panen. Ya seperti itu bahasanya, gagal panen teman-teman. Ini karena kemarin akhir bulan puasa juga saya sibuk sekali, nggak sempat nengokin kebun ya teman-teman, karena ada pekerjaan yang lebih penting lagi. Jadi ini rumputnya juga runggut ya, rumputnya banyak sekali teman-teman, belum sempat saya bersihkan. Ini pun banyak yang roboh, belum saya rapikan lagi teman-teman. Ini sancang ya, dan sancang itu kalau kita lihat lebih baik ataupun lebih bagus akar yang banyak teman-teman. Namun jangan salah, walaupun akar banyak, kita usahakan, kita konsep jangan sampai ada akar yang ngelilit ataupun akar yang nempel nantinya. Ya teman-teman ya, ini sangat penting sekali untuk proses ekspos akar meliuk ya. Karena jika ada salah satu akar yang memotong jalurnya, itu sangat fatal nantinya. Lebih baik kita buang kalau ada akar yang memotong jalur akar lainnya. Yang mulai besar-besar ini akarnya, hampir setangan ya, setelunjuk tangan teman-teman nih, ekspos akar sancang. Dan untuk warunya sendiri teman-teman ya, ini saya sepilkan untuk warunya sendiri. Warunya perkembangannya lebih cepat daripada sancang. Nah, warunya akarnya sudah besar-besar semua, ada yang 1 jempol tangan bahkan lebih. Ini untuk deretan sebelah sini waru semua, waru India dan waru Taiwan. Nih warunya akarnya sudah besar-besar semua teman-teman. Perkembangannya sedikit, ya bukan sedikit, jauh lebih cepat daripada sancang teman-teman. Karena kalau saya amati untuk waru sendiri paling cepat pertumbuhannya dibanding sancang untuk program ekspos akar ya teman-teman ya. Nih, yuk kita membahas tentang sancang dulu, namun ini saya spilkan untuk warunya sedikit biar nggak bosan melihat sancang ya teman-teman ya. Nih sancang ekspos akar dari Mas Pedro Channel, yang tinggal proses pembengkakan, memperbesar untuk batang yang menggunakan akar yang dijadikan sebuah batang yang dinamakan ekspos root ataupun ekspos akar. Nih ya teman-teman ya, untuk videonya sekian dulu, semoga yang sekejap bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai saat ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Mas Pedro Channel. Saya Muhammad Syafiq, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.